Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullaha Rahmanir Rahim alladhi farada al-jumu'ata lil mu'minin linakuna minadh dhakirin. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat di pekan kedua di bulan Rajab tahun 1445 Hijrah ini, khatib mengajak pada diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyak waktu kita diberikan kesempatan beraktivitas sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam, yang dengan itu kita mampu menyambut panggilan ibadah Jumat di hari ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, dalam beberapa kesempatan Jumat yang lalu, khatib pernah menguraikan bahwa khutbah Jumat itu dipandang sah dalam fiqh Islam menurut jumhur ulama jika terpenuhi 5 rukun di dalamnya, 5 pilar khutbah Jumat, yang ternyata setelah diteliti 5 pilar, 5 rukun ini bukan sekedar menunjukkan sahnya khutbah Jumat secara fiqh, tapi juga mengandung pesan dan hikmah yang dikuatkan setiap Jumat untuk memberikan pedoman berkehidupan pada setiap muslim agar seluruh aktivitas yang dijalani lebih dekat kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang mampu diraih. Dari 5 ini, 2 pilar atau 2 rukun telah kita urai di 2 kesempatan Jumat sebelumnya, baik itu terkait dengan hamdalah sebagai wujud syukur kepada Allah untuk mendekatkan kita pada kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup yang sejati, pun demikian dengan salawat kepada Nabi SAW yang ternyata memiliki beragam jenis salawat sesuai kebutuhan hidup kita dan harapan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Maka di Jumat ini kita akan coba uraikan dengan sangat singkat dan padat tentang rukun yang ketiga, pilar yang ketiga dalam khutbah Jumat, yaitu pilar wasiat takwa. Rukun wasiat takwa. Dipandang tidak lengkap, tidak sah khutbah Jumat jika tidak menyertakan wasiat, pesan-pesan kuat terkait takwa dalam pesan khatib yang disampaikan pada setiap jamaah yang datang di khutbah Jumat dimaksud. Hadirin sekalian, satu, mengapa takwa itu penting? Sehingga saking pentingnya, minimal sepekan sekali setiap Jumat seluruh khatib di dunia ini mengingatkan, wahai jamaah sekalian, wahai hadirin sekalian, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lantas kemudian mengutip dalam surah Al-Quran itu, di surah yang ketiga Ali Imran di ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman,
tingkatkanlah takwa kalian kepada Allah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan pastikan menjaga takwa itu sepanjang hidup. Jangan sampai wafat kecuali kita menjadi pribadi yang tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pembahasan penting dalam khutbah Jumat ini. Satu, mengapa kita mesti bertakwa? Kedua, bagaimana caranya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika kita mencoba membaca, menghitung dan menganalisis 6.236 kurang lebih ayat Al-Quran, 114 surah, 30 juz, kita akan mendapati bahwa kata takwa dan derivasinya, turunan-turunan katanya, setidaknya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. 240 kali ini secara garis besar dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, bagian penjelasan mengapa mesti bertakwa, dan bagian kedua tentang petunjuk bagaimana cara bertakwa dan meningkatkannya. Di bagian pertama, Allah yang menciptakan kita. Tuhan kita Allah, yang mencipta kita Allah, yang menata hidup kita Allah, yang tahu tentang kita Allah. Dengan semua penjelasan ini, Allah menegaskan kepada kita bahwa jika setiap hamba yang Allah cipta itu mampu bertakwa, satu, Allah akan mudahkan semua urusan hidupnya. Semua jenis kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam hidup itu akan dimudahkan oleh Allah. Bukan tidak punya masalah, bukan tidak punya kesulitan. Di sekolah yang belajar mungkin punya kesulitan, guru yang mengajar mungkin punya kesulitan. Sebelum mengajar berangkat dari rumah, mungkin ada masalah di rumah tangga. Di jalan mungkin mendapatkan masalah. Dan tidak ada orang yang hidup yang tidak mendapatkan masalah dalam hidupnya. Karena masalah itu dihadirkan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam menghadapinya, bukan ingin membuat hidup kita bermasalah. Tapi ada orang-orang yang sebelum menghadapi masalah itu, diringankan masalahnya oleh Allah, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Senyum, selesai masalah. Ada orang yang bahkan belum senyum, selesai masalahnya. Ada orang yang tidak pernah senyum karena nggak tuntas-tuntas masalahnya. Maka syarat pertama kata Allah, Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua, ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Perhatikan kalimatnya, bentuknya fi'il mudhari'. Paling mudah disampaikan dalam pendekatan bahasa Inggris misalnya, present, continuous, and future. Sekarang, terus, dan sampai kapanpun. Progresif, meningkat terus. Siapapun yang mampu terus meningkatkan takwa, tingkatkan, 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 dijamin oleh Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Bentuknya menggunakan bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya. Makhraja, artinya semua bentuk persoalan, maka datang semua bentuk solusi. Jadi syarat pertama kalau ingin hidup mudah, itu bukan uang. Jadi kalau Anda bekerja untuk mendapatkan uang yang tujuannya supaya memudahkan hidup, itu orientasi yang salah. Karena ternyata banyak orang yang punya uang pun masih punya banyak masalah juga. Tidak sedikit yang crazy rich itu bermasalah. Jadi jangan disimpulkan kalau punya uang itu mampu menghilangkan masalah. Jangan disimpulkan kalau banyak uang itu mampu menipiskan persoalan. Justru terkadang banyak uang, banyak tekanan. Banyak uang, banyak persoalan. Dan tidak sedikit yang punya uang, punya persoalan, bisa mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasinya. Jadi kalau ada orang yang punya uang melimpah atau punya kedudukan tinggi, jangan dikira punya kedudukan, punya jabatan tinggi itu tidak punya masalah. Semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi, semakin deras persoalannya. Maka ternyata jika jabatan tinggi, uang banyak, ilmu luas, tapi dengan itu belum tuntas menyelesaikan persoalannya,
ada persoalan yang tidak pernah tuntas, bahkan orang lain bisa selesai dengan senyuman, maka kata Al-Quran, cek takwanya. Cek takwanya. Karena syarat pertama bagi Allah yang menciptakan kita dan mengetahui solusi, maha mengetahui semua solusi dari masalah itu, syarat pertamanya takwa, bukan dunia. Di bagian yang pertama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pun demikian dengan rezeki. Tadi yang disebutkan, uang itu rezeki, kedudukan itu rezeki, keturunan itu rezeki, kebahagiaan itu rezeki. Kaya tapi gelisah, tidak ada nilainya. Maka ketenangan, keturunan, kekayaan, kedudukan ketika disebutkan dengan nama rezeki, syarat pertamanya kalau ingin berlimpah. Berlimpah itu kadang datangnya dari sisi yang tidak kita duga. Kalau yang standar, silahkan kerja, Anda dapat uang. Silahkan Anda beraktivitas untuk meraih kedudukan, bisa diraih. Tapi belum tentu semua yang didapatkan itu bentuknya datang membawa keberkahan dalam hidup. Maka jika kita menginginkan syarat yang melimpah dari sisi yang tidak diduga, artinya jangankan yang kita ikhtiarkan, yang tidak kita fikirkan pun bisa datang. Maka syarat pertamanya takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ada adik-adik yang belajar, ada guru yang mengajar. Ada rahasia besar dalam Al-Quran kalau ingin ditambah pintarnya oleh Allah. Bahkan diajarkan langsung. Seperti Nabi Khidir misalnya. Sekarang hari Jumat kita baca Quran surah Al-Kahf ayat ke-65. Nabi Khidir itu dispesialisasikan oleh Allah dengan kalimat min ladunna ilma. Ilmunya itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Khidir. Ada yang menyebutnya nabi, ada yang menyebutnya orang soleh yang bukan nabi. Tapi semua sepakat ilmunya diajarkan oleh Allah. Apa syarat pertama supaya kita dibuat pintar oleh Allah? Kalau pintar standar, adik-adik rajin belajar. Kalau guru ingin pintar, tambah belajar. Tapi kalau ingin melewati batas standar, maka iringi pembelajaran itu dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditemukan ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika meminta kepada seluruh bagian-bagian rakyatnya, punggawanya, siapa yang mampu memindahkan istana Bilqis di hadapannya, Ifrit berkata, aku mampu sebelum engkau duduk, singgasana berpindah. Tapi ketika Allah pindahkan kepada seorang yang mampu memindahkan itu hanya dengan sekedipan mata, sebelum mata berkedip sudah pindah. Siapa orang itu? Kalimat Qur'annya jelas, seorang hamba yang saleh yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa bila ditingkatkan, salah satu dari berbagai jenis yang kita bisa peroleh itu bisa meningkatkan kecerdasan, menambah kepintaran. 3. Setiap kita pasti ingin bahagia. Kalau belajar, bahagia. Di rumah, bahagia. Di sekolah, bahagia. Di kantor, bahagia. Syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia. Bukan uang, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Bilal itu uangnya lebih sedikit dibandingkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, tapi bahagia. Bayangkan Bilal cuma azan, tiap hari azan, Allahu Akbar, tapi hidupnya bahagia. Ditawari sepeninggal Nabi menjadi hakim agung, hartanya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah, hidupnya mewah. Bilal kemudian pergi bersembunyi supaya tidak menjadi hakim agung. Bersembunyi untuk mempertahankan sanad adzannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kemewahan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Tapi ketakwaan sudah pasti
menjamin kebahagiaan pasti bisa kita raih. Itulah sebabnya kalau datang kita Jumat mendengar khatib mengatakan bertakwalah dengan sungguh-sungguh, mari tingkatkan takwa. Artinya apa? Hei yang belum bahagia, ayo kita bahagia. Yang belum sukses, ayo sukses. Yang punya banyak masalah, ayo selesaikan sekarang. Yang belum pintar, pintar. Makanya tidak ada orang masuk Islam kecuali jadi pintar. Tidak ada orang masuk Islam kalau dia mau dagang pasti kaya. Tidak ada orang masuk Islam kalau dia mau belajar pasti jenius. Kapan? Ketika dia benar Islamnya. Kapan? Ketika dia mempraktikkan nilai Islam itu dengan takwa yang sempurna. Maka sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Bagaimana bertakwa dengan benar? Bagaimana meningkatkannya dengan sempurna? Maka cara bertakwa itu dibagi oleh Allah kepada dua bagian. Dengan singkat dan cepat, satu, ada yang disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi rabbani, dimensi spiritual, wujudnya ibadah ritual. Salat itu takwa, menghafal Al-Quran itu takwa, puasa itu takwa. Jadi kalau kita saat ini ingin pintar, ingin kaya, ingin punya kedudukan tinggi, ingin bahagia hidupnya, kita tingkatkan takwa. Caranya bagaimana? Perbanyak sholatnya. Maka di situ turun Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 2 sampai 3 itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Nanti lihat di mushaf. Coba lihat tulisan salatnya itu. Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak, ta marbutah. Bedakan dengan Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Alif, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawat. Itu artinya salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 24, 4, 3, 4. Itu standar. Kita jaga. Tapi kalau ingin meningkatkan takwa, tambah dari yang 5 itu. Sebelum subuh ada sholat sunnah, tunaikan. Nah, itu ciri pertama kita ingin meningkatkan takwa. Ketika orang lain hanya yang 5, kita tambah dengan sunnahnya. Sebelum zuhur ada sholat sunnah 4 rakaat, minimalnya 2, tambahkan. Setelah zuhur, setelah Jumat ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah maghrib ada 2 rakaat, tambahkan. Setelah isya 2 rakaat, tambahkan. Kalau perlu malamnya tahajud, kalau mampu duhanya dikerjakan. Jika kita mampu menambah itu, yang belajar-belajar, siswa-siswa, murid-murid yang belajar, Allah sudah berjanji akan ditambah kepintarannya. Tidak ada satupun orang pintar di masa dulu kecuali mereka hebat sholatnya. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Khuzaimah, Al-Batutah, tarik ke sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semuanya menjadi pintar dan hebat. Bahkan ada sahabat Nabi yang belajar bahasa asing. Dulu bahasa Persia. Kalau kita sekarang misalnya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, itu cuma 3 hari langsung pintar. Karena apa? Meningkat takwanya. Kedua, Al-Quran. Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Banyak menghafal Al-Quran. Riset menunjukkan secara ilmiah, ada penelitian di Inggris, di London, dari seorang doktor yang berasal dari Maroko. Ternyata penghafal Quran itu kalau benar menghafal Qurannya akan meningkat kecerdasan kepintarannya 3 kali lipat dari orang biasa. Kata peneliti ini, karena dalam Al-Quran ada 52.000 kosakata. Jadi kalau tiap hari ditingkatkan, otak kita semakin terlatih dan mudah mencerna apapun. Puasa. Ini bulan Hurum. Rajab termasuk bulan Hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Boleh puasa di bulan Rajab dengan niat puasa bulan Hurum. Silahkan tingkatkan Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya misalnya, atau puasa Daudnya. Ketika diminta puasa oleh Al-Quran, ujungnya lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya meningkatkan takwa.
Jadi kalau rajin puasa itu pasti meningkat pintarnya. Rajin puasa meningkat kebahagiaannya. Rajin puasa bagi yang pebisnis akan meningkat kekuatan bisnisnya, demikian seterusnya. Nah, yang terakhir sebagai penutup khutbah Jumat ini, bagian keduanya al-bu'dul ijtimai, dimensi sosial, hubungan dengan sesama. Yang tadi habdum minallah, kaitan dengan Allah. Kan Allah yang punya solusi, dekati Allah kalau punya masalah. Allah yang punya ilmu al-alim, dekati Allah kalau ingin pintar. Allah yang punya rizki ar-razaq, dekati Allah kalau ingin dilimpahkan rizki. Tapi yang kedua, jaga hubungan dengan orang-orang dan makhluk di sekitaran kita. Rajin sholat, tapi tidak taat pada orang tua. Kata-katanya tidak baik. Adabnya tidak baik. Maka jangan diharap bisa pintar. Jangan diharap bisa sukses. Anda berdagang, punya masalah dengan orang tua, silakan cek. Bisnisnya pasti akan ada masalah. Demikian seterusnya. Cek hubungan dengan teman. Cek hubungan dengan tetangga. Maka takwa itu bukan sekedar kita menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik dengan sesama. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang gemar berbagi, orang yang suka menahan amarah, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang tidak suka bertengkar, mencela, merendahkan orang, orang yang punya sifat-sifat baik dengan sesama, dan ternyata dia punya kepribadian yang baik. Semoga uraian singkat tentang rahasia takwa dalam khutbah Jumat itu, tentang pentingnya rukun Jumat yang ketiga itu, kita bisa pahami makna dan hikmahnya, sehingga kita mampu melaksanakannya minimal setelah kita menyelesaikan khutbah Jumat ini dengan meningkatkan dua ketaatan tadi, yaitu taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah ritual dan taat kepada Allah dengan menjalankan ibadah sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين واجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر وفاتنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.